Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi bersama Pak Fikri. Kali ini kita akan membahas pembahasan latihan soal untuk penilaian tengah semester mata pelajaran matematika. Ya kita lanjutkan, ya kita ulang lagi Pak Fikri Mas dari nomor 11 hingga nomor 20. Oke, di nomor 11 sampai nomor 20 merupakan bab 2 yaitu tentang himpunan. Nah, untuk nomor 11 ya, ini adalah soalnya adalah tentang contoh dari himpunan ya. Kita tahu ya bahwa apa itu himpunan? Himpunan adalah suatu kumpulan yang memang di situ terdefinisi dengan jelas ya. Jadi syarat himpunan itu adalah terdefinisi dengan jelas. Artinya apa? Ya contohnya nih, kalau ada batasannya, siswa yang tingginya 150 meter, minimal 150 meter, atau siswa yang umurnya 12 sampai 15 tahun, ada batasnya. Siswa yang masanya 50 sampai 60 kilogram dan lain sebagainya. Jadi ada batasan-batasannya. Itu namanya himpunan. Namun kalau bukan himpunan, itu contohnya kumpulan siswa yang rajin, kumpulan siswa yang tampan, siswa yang cantik dan lain sebagainya, itu bukan termasuk himpunan karena itu bersifat relatif dan tidak terdefinisi dengan jelas. Oke, baik. Nomor 12 kita akan belajar mengenai notasi bentuk himpunan. Di mana di notasi pembentuk himpunan ya, kita harus tahu dulu macam-macam bilangan. Ada bilangan genap, bilangan cacah, bilangan asli, bilangan apalagi bilangan prima, kemudian bilangan bulat. Semuanya kita harus tahu ya untuk membuat sebuah notasi bentuk himpunan. Contohnya nih, di contoh soal yang Pak Fikri kasih ya, silakan anak-anak buka, ini ada seperti ini 0, 1, 2. Kita tahu kalau ini adalah bilangan apa ya? Bilangan yang dimulai dari angka 0 itu bilangan apa? Bilangan cacat. Ya, maka kita bisa menuliskan A itu sama dengan ya. Kita notasikan boleh pakai X ya anak-anak. Ya, boleh pakai Z seperti ini. Kemudian Z ya, ini 2 maka kurang dari 3 ya, maka Z elemen bilangan cacat. Yang kedua ya, kita juga bisa menuliskan seperti ini Z ya. Katakanlah kita pakai X. Bagaimana kalau 2 ini pengen ikut Pak? Oke, boleh. Maka X ya kurang dari sama dengan 2, X elemen bilangan cacat. Jadi garis bawahnya harus ikut kalau ingin menuliskan angka 2-nya. Oke, baik, perhatikan nomor 13. Himpunan kosong. Himpunan yang tidak punya anggota. Tidak punya. Artinya apa? Ya tidak punya anggota. Ya, contohnya nih kumpulan apa nih? Kumpulan hewan berkaki 4 yang terbang. Seperti itu ya, atau bukan kumpulan mungkin hewan berkaki 6 yang terbang. Kan tidak mungkin ya, contohnya hal yang tidak mungkin. Contohnya kalau pada bilangan nih, bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2 ya, karena bilangan ganjil tidak bisa habis dibagi 2. Itu adalah salah satu contoh himpunan kosong karena tidak mungkin terjadi, sehingga kosong, tidak punya anggota. Oke, nomor 14 adalah nah, kita hapus karena ya, ini kita hapus ya. Kalau mau nonton lagi
lagi, anak-anak bisa pause. Nah, selanjutnya nomor 14 ya, kita dihadapkan itu adalah banyak himpunan bagian dari beberapa anggota yang terdiri dari, nah itu adalah banyak himpunan bagian dari beberapa anggota ya, yang memiliki beberapa anggota ya. Di sini contohnya adalah jika ada himpunan F ya, punya anggota A, B, C ya. Jangan lupa ketika itu dalam bentuk notasi, maka anak-anak harus menguraikannya terlebih dahulu ya. Jika ada himpunan F, A, B, C, berapakah himpunan bagian, jumlah himpunan bagian dari himpunan F yang terdiri dari dua anggota? Cara yang pertama, kita bisa menuliskan dengan memasang-masangkan dua anggota ya sekarang, A, B, A, B, A, C, A, C, B, C, maka kita ketemu B, C. Maka jumlahnya ya, maka jumlahnya ada jumlah himpunan bagian F yang terdiri dari dua anggota adalah 3. Selain itu kita bisa mencari dengan apa? Segitiga Pascal. 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 ya. Nah, ini berapa anggota? 1 2 3. Oh, berarti ini. Nah, ini untuk 0 anggota. Ini untuk 1 anggota. Ini untuk 2 anggota. Dan ini untuk 3 anggota. Pertanyaannya adalah di sini adalah 2 anggota. Mana yang 2 anggota? Ini jawabannya 3, sama kan? Nah, jadi kita bisa mengerjakannya dengan menggunakan segitiga Pascal. Terserah anak-anak mau pakai cara yang pertama atau pakai cara yang kedua. Dilihat nanti di soal apakah susah atau apakah banyak atau sedikit. Oke. Sudah kan ya? Di sini coba perhatikan. Kalau belum paham di pause dulu. Nah, sudah di pause kan? Oke. Next kita ke nomor 15. Ya, di nomor 15 ya. Kita tahu ya, ada A itu punya anggota, diketahui ya, himpunan A itu anggotanya 1 dan 2 katakanlah. Berapakah seluruh himpunan bagian dari A? Nah, maka kita cari dulu N-nya. NA. Berapa banyak A? Ada 1, ada 2. Contoh lagi, berarti A-nya ada 2, maka banyaknya seluruh himpunan bagian bagian artinya 2 pangkat N. N-nya berapa? 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ya. Contohnya lagi, kalau Pak Fikri punya A itu A, B, C, D, E, F, G. Ini ada berapa? Ada tuh 7. NA itu ada tuh 2 ya, sampai F aja lah ya. NA-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, NA-nya ada 6, maka banyak seluruh himpunan bagian A itu artinya 2 pangkat 6 ya. 6-nya dari sini bisa di sini. Artinya berapa? 64. Jadi kita hitung dulu berapa anggotanya dan baru dipangkatkan. Jangan lupa kalau itu dalam bentuk notasi, maka kita perlu untuk menjabarkan terlebih dahulu. Harus dijabarin seperti ini dulu, baru dihitung ada berapa, baru dipangkatkan 2. Oke, sampai sini anak-anak. Kira-kira ada kesulitan? Tapi harap anak-anak bisa memahami apa yang Pak Fikri sampaikan. Ya, tetap semangat. Oke, next. Di pause dulu, dilihat. Nah, sudah.
sudah kan? Oke. Oke. Selanjutnya membahas nomor 16 ya. Nomor 16 kita akan praktek namanya praktek membuat diagram Venn. Nah, diagram Venn. What is it? Apa itu? What is that? What is that? What is Venn diagram? Apa itu diagram Venn? Nah, diagram Venn ya seperti kita tahu ya, kan seperti ini. Bulat-bulat seperti itu. Oke. Pertama, kita perhatikan untuk masing-masing Y. Ya. Diketahui Y-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Harus ditulis dulu. Sedangkan Z itu 2, 3, 4, 8, 9, 10. Ya, perhatikan. Apakah di sini ada yang sama atau tidak? Jika ada yang sama, maka nanti akan berpotongan. Jika bahkan kalau jika Z itu sama, semua anggotanya semua sama seperti Y, ya, maka Z bisa di dalam Y seperti itu. Oke, perhatikan apakah ada yang sama? Ada 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Oke, kalau sudah sama maka kita bisa membuat diagram seperti ini. Oke. Nah, ya. Maka kalau ada yang sama, maka kita bisa menggambarkan set. Nah, ada yang berpotongan. Maka yang berpotongan yang sama kita tulis di bagian tengah. 2, 3, 4. Ya, yang tidak sama ditulis masing-masing. Kita tulis di sini Y, di sini Z. Maka ada 1, ada 5, 6, dan 7. 6, 7. Sedangkan di sini ada 8, 9, 10. Nah, seperti ini cara membuatnya. Ya. Berbeda kalau Z itu anggap ini kalau yang tadi ya. 8, 9, 10. Nah, bagaimana kalau di sini katakanlah A ini ya, di sini punya A itu 1, 2, 3. Maka gambarnya seperti apa? Maka gambarnya ada yang sama enggak? Ada 1 dengan 1. Ini ya, ini antara A dengan Y, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Berarti semua anggota A termasuk anggota Y, maka gambarnya akan seperti ini. Ya, ini A, ini Y. A-nya itu gambarnya berapa? 1, 2, 3. Maka yang lain tinggal tulis 4, 5, 6, 7. Ya. Jadi A-nya masih di dalam parenthesis, A-nya masih di dalam Y. Nah, benar sekali. Oke. Ini adalah cara untuk membuat diagram Venn. Kita harus memperhatikan tiap-tiap anggota ada yang sama atau tidak. Kalau ada berarti itu termasuk irisan. Oke. Dari sini screenshot dulu ya, atau di pause dulu. Ya sudah. Next. Kita ke nomor 17. Oke, di nomor 17 ada namanya irisan. Ya, jika diketahui X ya. Irisan. Irisan itu ya A, B, C, D, E. Y, C, D, E, F, G. Maka X irisan Y adalah, ingat, irisan itu yang sama ya, yang dimiliki keduanya dan sama. Mana yang sama? Ada C dengan C ya, D, D, E, E. Maka X irisan Y itu artinya C, D, E. Mudah sekali bukan ya untuk mengetahui irisan dan gabungan. Jangan sampai keliru. Oke, selanjutnya yang nomor 18 adalah
gabungan. Apa itu gabungan? Ya gabungan himpunan, di sini gabungan itu ya digabung antara yang pertama dengan yang kedua. Jika X ya kita tahu itu A, B, C, D, E. Sedangkan Y itu C, D, E, F, G. Ya, maka X gabungan Y itu berapa? Ya, yaudah kalau gabungan kita gabung. Tapi kalau ada yang sama kita cukup tulis sekali. Mana yang sama? Ada C, D, E, ada C, D, E, ya. Maka ya kita gabung saja. A, B, C, D, E, F, G. Jadi ini kita tulis cukup sekali. Oke, namanya gabungan itu ya digabung ya. Kalau ada yang sama ditulis sekali. Next, nomor 19 ya, selisih himpunan. Nah, apa itu selisih himpunan? Ya. Nah, selisih himpunan ya itu ya kayak dikurangi. Contohnya di sini X ya, itu kita tahu ada A, B, C, D, E, F. E sampai E. Sedangkan Y kita tahu ada C, D, E, F, G. Oke. Kalau pertanyaan X selisih Y apa jawabannya? Maka yang tidak dimiliki oleh Y. Kita tahu ya kalau di sini yang sama adalah C, C, D, D, E, E. Maka X kurangi Y atau X selisih Y sebenarnya adalah ini A, B yang bukan termasuk dari anggota B ya. Jadi jawabannya ini namanya selisih. Bagian yang dimiliki oleh X tapi tidak dimiliki oleh Y. Itu namanya selisih. Oke, terakhir nomor 20. Komplement himpunan. Ya, jika diketahui itu ada S itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sedangkan ada W itu 2, 4, 6, 8. Maka W komplement itu apa? Ya, hampir sama kayak selisih. Nah, cuma di sini adalah anggota yang bukan termasuk anggota himpunan B. Ya, 2 ada 2, 4 ada 4, 6 ada 6, 8 ada 8. Maka yang bukan termasuk anggota W atau pelengkapnya yang melengkapi sehingga memenuhi himpunan S adalah Y, sisanya 1,3, 5, 7, 9. Jadi himpunan komplement itu yang bukan anggota dari B, ya, yang bukan anggota dari himpunan B, namun masih dalam anggota himpunan semesta, ya. Oke. Oke, itu saja untuk penjelasan contoh soal pada matematika. Pak Fikri harap anak-anak bisa mengerjakan, dan itu Pak Fikri rasa mudah sekali karena masih dasar-dasar. Namun nanti kalau sudah masuk kita suatu saat kita bertemu, Pak Fikri bisa akan menjelaskan secara detail lagi dan contoh-contoh dalam penerapan soal cerita. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Pak Fikri mohon maaf. Tetap semangat. Semoga diberikan nilai yang terbaik, hasilnya maksimal dalam PTS kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.